Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Enda Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat roti gulung abon menggunakan oven tangkring. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Bunda. Oke, langsung saja ke bahannya. Untuk bahan saya tulis di deskripsi box atau bisa langsung lihat di video ya Bunda. Untuk tahap pertama di cara pembuatannya yaitu campurkan bahan kering dulu, aduk dengan speed rendah. Dan untuk telur kita bisa campurkan dengan bahan cair atau langsung dimasukkan ke bahan kering ya. Kalau di sini saya langsung masukkan ke bahan kering kemudian diaduk hingga rata. Setelah bahan kering tercampur rata, kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu masukkan bahan cair. Tuang secara perlahan dan bertahap sambil diaduk. Pengadukan tetap dengan speed rendah ya Bunda. Dan untuk bahan cair sendiri Bunda bisa campurkan terlebih dahulu antara susu cair dengan air es. Nah, di video ini saya lupa tadi mencampur antara kedua bahan cair tersebut. Jadi saya masukkannya secara satu persatu. Setelah semua bahan cairan masuk, kemudian saya naikkan kecepatan menjadi kecepatan sedang. Lalu saya uleni kembali hingga mencapai 70% kalis. Setelah kira-kira sekitar 50 hingga 70% kalis, kemudian saya masukkan bahan yang terakhir yaitu garam dan margarin. Lalu saya aduk kembali dengan kecepatan sedang hingga margarin tercampur rata. Setelah semua margarin tercampur rata, kemudian saya naikkan kecepatan kembali ke kecepatan yang tinggi ya Bunda. Kemudian saya uleni hingga benar-benar kalis. Dan untuk mendapatkan roti yang lembut dan empuk, usahakan hingga kalis elastis. Atau nanti saya contohkan bagaimana kalis elastis itu ya Bunda. Ini saya uleni dulu dengan kecepatan tinggi hingga kalis elastis atau sekitar 15 menit.
Nah, setelah 15 hingga 20 menit, kemudian saya cek adonannya apakah sudah kalis atau masih kurang. Cara mengetahui apakah adonan sudah kalis elastis itu seperti ini ya Bunda. Jika kita melebarkan adonan, maka adonan tidak mudah robek. Nah, seperti ini. Ini adalah satu ciri bahwa menandakan adonan itu sudah benar-benar kalis dan siap ke tahap berikutnya. Untuk teksturnya sendiri sudah terlihat jelas ya Bun, adonannya sudah halus, kemudian mengkilap, dan elastis. Setelah itu saya bulatkan adonan, kemudian saya oles dengan margarin atau minyak. Lalu saya istirahatkan sebentar selama 5 hingga 10 menit. Jangan lupa ditutup dengan plastik atau kain bersih. Bisa juga ditutup dengan wadah yang dibuat mengulen adonan tadi. Nah, setelah diistirahatkan selama 5 menit, kemudian saya gilas adonan menggunakan alat seadanya. Karena saya tidak punya gilasan atau alat penggilas, jadi saya pakai ini saja ya Bunda. Dan untuk ketebalan adonan Bunda bisa kira-kira sendiri ya Bun, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kemudian setelah itu saya letakkan pada loyang yang sebelumnya saya oles dengan margarin. Kemudian saya ratakan pinggirannya. Saya rapikan pada bagian-bagian yang belum tertutup adonan. Dan setelah semuanya rapi seperti ini, kemudian saya tusuk permukaan adonan menggunakan garpu ya Bunda. Kemudian saya proofing selama 1 hingga 2 jam. Jangan lupa ditutup dengan plastik atau kain bersih ya Bunda. Nah, setelah saya proofing 1 hingga 2 jam, kemudian saya oles dengan menggunakan susu cair. Lalu saya taburi wijen, daun bawang, dan cabai merah ya Bunda. Nah, setelah siap seperti ini, kemudian tahap selanjutnya saya oven yang sebelumnya sudah saya panaskan selama 15 menit dengan api sedang. Saya pakai oven tangkring ya Bunda. Kemudian saya oven sekitar 20 hingga 25 menit. Saya letakkan pada rak bagian tengah. Dan ini dia hasilnya. Lalu saya keluarkan dari loyang dan saya diamkan beberapa menit atau sampai suhunya turun. Setelah suhunya turun, saya olesi dengan bahan olesan yang terdiri dari campuran mayones dan susu SKM atau susu kental manis. Setelah itu saya taburi dengan abon sapi.
Jika Bunda di rumah tidak suka dengan abon sapi, bisa menggantinya dengan abon ayam atau abon tongkol. Disesuaikan dengan selera ya Bunda. Nah, setelah seperti ini, kemudian saya akan memulai menggulung roti abon. Ada tips nih untuk Bunda dalam menggulung roti abon. Yang pertama, siapkan kertas untuk alas roti. Kemudian posisi jari, ibu jari kita ada pada bagian atas atau bagian depan kertas roti, dan untuk posisi jari yang lain ada di bagian bawah atau paling belakang kertas roti. Kemudian tarik ke depan, lalu gulung hingga abon tergulung penuh, lalu rapatkan, kemudian biarkan seperti ini hingga set. Dan ini dia hasilnya ya Bunda, cantik kan? Nah, jika Bunda punya oven tangkring di rumah, manfaatkan itu. Sering latihan ya Bunda agar kita memahami atau mengenal oven tangkring yang kita punya. Untuk suhu, ketepatan suhu tidak perlu pakai termometer atau pengatur suhu ya Bunda, karena saya juga menggunakan ilmu kira-kira. Jadi kalau kita sering latihan, kita dapat mengenal oven kita. Dan untuk roti abonnya sendiri bisa disajikan utuh seperti yang awal, atau bisa dipotong seperti ini. Saya olesi pinggirannya dengan bahan olesan yang tadi, kemudian saya lumuri kembali dengan abon. Dan roti abon siap dihidangkan. Jika Bunda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share videonya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Selamat mencoba di rumah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.